Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga hari ini kita semua diberi kesehatan dan kemurahan rezeki ya. Nah, pertemuan kita hari ini akan membahas tentang domain name system. Mohon maaf sebelumnya, suara saya terdengar jelas atau ada masalah? Cek suara dulu kita. Jelas ya. Oke. Jadi bagi Anda yang ingin mungkin membuat catatan atau rekaman, dipersilakan ya, bukan kegiatan ini untuk bisa diulang-ulang materinya ya. Oke. Jadi topik pembahasan kita hari ini tentang DNS atau Domain Name System ya. Apa itu DNS atau Domain Name System ya? DNS atau Domain Name System itu ya bisa dibilang sebuah sistem ya yang dibuat dengan tujuan untuk memudahkan kita sebagai pengguna jaringan ya, mengingat nama sebuah situs yang akan kita kunjungi ya. Nah, seperti yang sudah kita pahami sebelumnya, bahwasannya syarat terhubungnya sebuah komputer dengan komputer lain dalam jaringan, masing-masing harus memiliki yang namanya IP address ya. Harus memiliki yang namanya IP address, dimana IP address itu adalah angka yang kita tulis dalam bentuk bilangan desimal, namun akan diinterpretasikan oleh komputer sebagai bilangan biner ya. Jadi setiap kita menghubungi sebuah komputer di jaringan, kita pada dasarnya menginput IP address-nya ya, kita menginput IP address-nya. Nah, kalau komputer yang kita hubungi itu hanya sebatas komputer lokal, mungkin IP address ini mudah untuk kita ingat ya. Nah, seperti halnya Anda ya, Anda ingin memanggil teman Anda yang ada di satu ruangan ya, satu kelas dengan Anda. Kebetulan cara manggilnya harus pakai nomor nirem. Maka kalau Anda sudah dekat dengan teman, Anda gampang mengingat niremnya. Nah, masalahnya gimana Anda jarang berkomunikasi dengan teman Anda, niremnya mungkin sulit Anda ingat, apalagi teman-teman Anda yang berada di luar kelas Anda ya. Maka mengingat nirem itu susah sekali ya. Nah, jadi pada dasarnya kelemahan manusia itu adalah lebih sulit mengingat angka dibandingkan mengingat nama ya. Jadi kalau mengingat nama itu mungkin sangat mudah ya, tapi kalau mengingat angka itu sangat sulit. Maka dibuatlah sistem ini yang disebut dengan Domain Name System atau sistem penamaan domain ya. Jadi yang dimaksud dengan domain itu contohnya yang kayak mana? Contohnya seperti yang pernah Anda kunjungi ada www.trigunadarma.ac.id. Nah, itulah namanya domain ya. Apalagi yang Anda kunjungi www.google.com ya. Apalagi www.lazada.com.co.id dan sebagainya ya. Nah, itulah yang disebut dengan domain. Jadi pada dasarnya ketika kita mengunjungi sebuah komputer ya, berarti kita memasukkan nomor IP. Tapi kalau kita nggak ingat IP-nya, kita cukup masukkan nomor domainnya ya, nama domainnya. Nah, sistem DNS ini secara otomatis akan mengkonversi nama domain menjadi alamat IP ya, atau sebaliknya
Ketika kita bertanya alamat IP sebuah komputer, dia akan merubah IP itu menjadi nama domain. Oke, sampai di sini paham fungsi DNS dan responnya. Lalu mana ini? Udah paham apa yang dimaksud dengan DNS? Sudah. Oke. Ya. Saya ulangi sekali lagi. Ujian bisa muncul ini ya. Jadi DNS itu adalah sebuah sistem yang fungsinya menerjemahkan alamat IP menjadi sebuah nama, dan sebaliknya, sebuah nama menjadi alamat IP. Nah, data-data alamat IP dan nama domain ini itu akan disimpan dalam sebuah basis data atau database, ya. Dan database ini sifatnya terdistribusi, artinya apa? Bisa diakses siapa saja, disebarkan ya, di jaringan. Tujuannya untuk memudahkan penyebaran informasi ya. Nah, jadi begini contohnya. Selama ini Anda kan kalau mengakses ya situs Trigunadarma ya, Anda mengakses situs Trigunadarma, caranya ini kelihatan apa yang saya tahu ya. Apa yang saya tampilkan sekarang. Oh, berarti nggak kelihatan ya. Saya sedang menampilkan website ya. Sebentar, saya keluar dulu. Oke. Sudah kelihatan yang saya tampilkan belum? Oke. Nah, kalau ini sebentar. Ini apa yang tampil? Apa ini yang tampil? Apa yang tampil ini? Oke. Oke. Ya. Oke, terima kasih responnya. Nah, perhatikan ini ya. Saya kasih contoh maksud dari domain name system itu seperti apa. Ya. Jadi kalau kita mau mengunjungi sebuah situs, ya, situs itu kan artinya halaman website yang disimpan di sebuah komputer. Ya. Nah, kalau kita mau mengakses halaman situs yang ada di komputer tersebut, pada dasarnya kita harus menginput IP addressnya ya. Namun karena kita nggak bisa mengingat berapa nomor IP ya, maka dibuatlah sistem yang fungsinya merubah alamat IP menjadi nama domain dan sebaliknya, nama domain menjadi alamat. Nah, sebagai contoh, karena kita sulit mengingat alamat, kita biasa menggunakan nama domain ya. Misal kita mengunjungi sebuah situs milik Trigunadarma, artinya situs ini tersimpan di komputernya Trigunadarma ya. Maka yang kita lakukan apa? Kita memasukkan nama domainnya, contohnya www.trigunadarma ya, sebentar ya. Oke, kita masukkan sini ya, www.trigunadarma.ac.id kan gitu ya. Nah, ketika kita enter, kita eksekusi, maka pada dasarnya
nama yang kita masuk ini kan dicari informasinya dari database, jadi berapa alamat IP-nya. Nah, kalau sudah ketemu alamat IP-nya, barulah di akses dan barulah kan dari alamat IP tersebut. Nah, sekarang tampillah dia seperti ini. Berarti kita sedang mengakses halaman web yang ada di komputer yang menyimpan website ini. Ya. Nah, itulah yang disebut dengan sistem DNS atau domain name system. Ya. Nah, bisa nggak kalau saya memasukkan alamat IP saja tanpa harus mengetikkan nama Triguna Dharma, ya, tanpa harus mengetikkan nama domain? Ya, bisa ya. Sebagai contoh, nah, ketika saya gunakan CMD, pertanyaannya sekarang masalahnya, tahu nggak kita berapa alamat domain dari alamat IP dari situs Triguna ini? Nah, maka cara yang gampang yang bisa kita lakukan, kita gunakan aja command prompt, ya, command prompt atau CMD ini. Udah, kita ini situsnya. Ini saya tutup dulu ya, situs Triguna ini saya tutup dulu. Oke, sekarang gunakan CMD, ya, saya masukkan saja nama domainnya Triguna Dharma, atau kita ping aja ya, ping Triguna Dharma.ac.id. Nah, begitu saya enter, ya, nah, dia di sini langsung mengetik Triguna Dharma sekaligus menampilkan, ya, menerjemahkan nama Triguna ini. Alamat IP-nya adalah 103.15.240.211, ya. Nah, ini yang nomor IP-nya. Jadi kita tes akan menampilkan alamat web Triguna tapi menggunakan alamat IP, ya. Oke. Oke, coba diingat ya, bantu ingat ya. Saya lupa. Mana dia tadi? Oke, berapa alamatnya? Kita coba. Bantu sebutkan. Satu. Oke, terus 15, terus 240, terus 211. Oke, ya. Nah, kita mau akses situs tapi nggak pakai nama domain Triguna Dharma, tapi kita pakai IP. Nah, sekarang kita enter, lihat apa yang tampil. Nah, ternyata yang tampil adalah alamat website yang sama yang kita gunakan, ya. Ini menunjukkan bahwasanya sistem DNS itu sudah bekerja. Ketika kita memasukkan alamat IP, dia akan cari data IP tersebut, database DNS, kemudian menampilkan nama dari domain IP tersebut, ya. Nah, sudah, jadi itulah yang di sistem, ya. Jadi pada dasarnya dia berisi database yang menyimpan nama dari domain, ya, dan alamat dari domain tersebut, ya. Jadi sistem dia menyimpan database ini dengan cara melakukan yang namanya pemetaan. Nah, pemetaan ini kata dasarnya peta, ya. Pernah dengar peta? Kalau dulu ada filmnya, aku peta. Pernah dengar itu? Film itu pernah ada. Nah, Dora, iya. Oh, berarti masa kecilnya bahagia, ya, nonton Dora, ya. Saya dulu nggak pernah nonton Dora, udah punya anak baru nonton Dora, gitu ya. Oke. Nah, ya. Jadi, ya, dipetakan, ya, berdasarkan kelompok-kelompoknya. Nah, kelompok-kelompok inilah yang sering kita kenal dengan sebutan .com, .ac, .id, ya. Nah, jadi dipetakan berdasarkan itu, ya, akan memudahkan pencarian.
Jadi cara pemetaan alamat IP ini sebenarnya ada dua cara, ya. Yang pertama caranya yaitu menggunakan file host table, dan yang kedua caranya menggunakan server DNS. Nah, jadi yang berlaku sekarang itu adalah cara kedua, ya. Nah, kalau dahulu itu pemetaan dilakukan dengan menggunakan cara pertama, yaitu file host table, ya. Oke. Jadi pemetaan dengan menggunakan file host table ini sampai sekarang masih tersedia, ya, masih tersedia. Nah, file host table ini kalau dalam komputer kita juga ada, ya. Nah, kalau Anda mau tahu di mana letak file host table itu, ya, itu bisa Anda cek di komputer masing-masing, ya. Ini apa namanya, lokasi penyimpanannya, ya. Lokasi penyimpanannya itu ada di, kalau yang pakai Windows, kalau Linux kurang tahu, Linux ada juga disebut sini, ya. Oke, pada Windows itu disimpan di C, drive C, tempat Anda menyimpan sistem, ya, di C, Windows, sistem 32, ya, drivers, etc, host, ya, ini dia. Yuk kita tes buka, benar nggak ada di situ, ya, kita tes buka. Dan di komputer silahkan dicek, katanya di C, ya, kemudian di Windows cari di sini. Kemudian ada di mana tadi? Windows sistem 2, sistem 3. Oke, kemudian ada di drivers ini. Kemudian ada di etc, etc. Nah, inilah dia file host table-nya, ya. Namanya adalah host. Jadi kalau kita lihat ini file jenis apa kita nggak tahu, ya. Tapi kita bisa buka pakai notepad, ya. Caranya klik kanan, open with, ya, open with. Oke. Buka dengan apa kita buka, ya, cari formatnya yaitu namanya aplikasi notepad. Nah, ini dia. Jadi inilah isi tampilan host table, ya, database-nya. Coba masing-masing menyimpan alamat dasar, yaitu alamat, ya, ini apa ini, mungkin bawaan dari aplikasi apa namanya, Windows standar atau yang sudah mengakses kita nih, ya. Nah, di sini alamatnya dan nama domainnya, ini contoh penggunaannya, ya. Tuliskan alamat, kemudian tuliskan nama domain dan sumbernya dari mana. Nah, itu, ya. Oke. Sudah. Nah, kita bisa menambah lagi nama-nama yang kita gunakan. Oke. Namun kalau kita sudah menggunakan sistem berbasis NAS, jadi kalau penggunaan DNS itu di mana? Ya, Anda bisa akses di pengaturan jaringan, ya. Di pengaturan jaringan ini di bagian bawah, ya. Jadi Open Network and Sharing Center. Oke. Nah, jadi pemberian nama domain ini pada dasarnya jumlah karakternya maksimal itu 255 karakter, dan setiap nama domain itu dipisah, ya, kan terdiri dari beberapa bagian, ya. Ada nama, subdomain, ya, dan domain utama atau domain generik, ya. Masing-masing dipisah dengan tanda titik, ya. Nah, tiap titik itu maksimal karakternya adalah 63 karakter. Jadi kalau Anda membuat nama situs, silakan buat apa saja yang Anda suka, panjangnya mau apa, ya. Nah, tapi syaratnya maksimal per titik, ya, antar titik hanya harus 63 karakter, ya. Itu dia. Oke. Ya, jadi kalau kita lihat struktur dari penamaan domain tadi, ya, di sini kalau ditampilkan, ya, yang paling root itu bisa disebut dengan istilah server tempat penyimpanan nama domain tadi, ya. Nah, di server inilah dicantumkan, dikelompokkan atau dipetakan
nama-nama domain berdasarkan fungsinya. Ada namanya .com, .gov, .edu, dan banyak lagi ya. Ini sebagai contoh saja. Nah, setelah domain utama atau domain generik ini atau top level domain ini, nama domain tertinggi ini, barulah ada subdomain ya, seperti kalau .com contohnya IBM dan sebagainya ya, .gov ya. Jadi .com misalkan fungsi domain tadi. Kalau .com itu biasanya diartikan sebagai situs komersial ya. Kemudian kalau .gov, gov itu berarti government, yaitu pemerintah. Situs-situs pemerintah. Kalau kita contoh situs pemerintah itu apa? Indonesia.id gitu ya, dan sebagainya ya. Dan banyak lagi ya situs-situs yang dikeluarkan oleh pemerintah ya, tergantung bidang-bidang masing-masing. Nah, kalau untuk situs pendidikan seperti education ya, nah, kalau kita akademi itu contohnya disebut .ac ya, .ac akademi ya. Nah, kalau militer .mil ya, dan sebagainya ya. Nah, itu disebut dengan top level domain atau nama lainnya domain generik. Oke. Nah, di sini contoh-contoh fungsi dari top level domain ya. Jadi banyak lagi sebenarnya. Nah, kalau .id itu contoh nama domain berdasarkan negara ya, ID Indonesia. Kalau Amerika apa? AS atau apa gitu ya? Bukan AS sih, apa namanya? Nah, nanti Anda bisa cek ya nama-nama domain. Oke. Nah, tadi dalam top level domain itu ada root ya. Root itu berarti server ya. Server itu adalah server yang fungsinya menyimpan database ya dari nama-nama domain. Nah, ketika model ini dibuat, itu saya mengambilnya sumbernya dari buku karya Iwan Sopana ya. Nah, itu dijelaskan bahwasanya dicetak tahun 2008, dia bilang situs DNS ini tersebar di seluruh dunia. Jumlah situsnya itu ketika bukunya ditulis ada sampai berapa nih? Dari A, B, C, D, E, F ya, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Berarti ada berapa situs? Ada 13 situs yang tersebar di seluruh dunia. Dan sebagian besar situs ini, server ini ya, servernya tersebar di seluruh dunia. Sebagian besar itu berada di wilayah Eropa ya. Jadi mereka lah yang menyimpan sistem penamaan domain ini ya. Jadi istilahnya kalau kita mau mendaftarkan nama situs kita ya, kita nama tersebut akan disimpan di database mereka ya. Nah, itu dia. Nah, dalam sistem domain ini ada beberapa istilah yang kita pahami, yang harus kita pahami ya. Ada namanya FQDN, singkatan dari Full Qualified Domain Name ya. Artinya apa? Kalau kita ingin mengunjungi sebuah situs atau halaman web ya, kita harus mencantumkan nama domainnya secara lengkap atau full qualified ya. Nah, kalau nggak lengkap gimana? Boleh aja, tapi dia tidak disebut dengan full qualified ya. Nah, artinya apa? Contoh tadi, kalau kita tampilkan database DNS tadi ya, ketika Anda mencari nama domain ya berdasarkan nama alias saja, nama alias itu nama aslinya, itu belum tentu yang kita yang akan tampil sesuai dengan harapan kita. Contohnya gini, ada yang membuat situs dengan nama misalnya Gunadarma ya. Oke, yang membuat situs Gunadarma sama-sama Gunadarma, tapi yang satu basis.com, yang satu berbasis .ac.id. Nah, niat Anda mengakses situs Gunadarma milik kampus kita, ternyata yang muncul Gunadarma milik perusahaan komersil ya. Kenapa? Karena Anda memasukkan nama domainnya ketika pencarian itu lengkap
ya, tidak utuh, ya, maka itu disebut tidak qualified, non qualified domain, ya. Nah, contoh saya masukkan, nah, kalau nama situs itu cuma Tenang Dharma yang punya, ya itu nggak ada masalah, ya. Jadi artinya kalau masukkan nama situs tanpa menyebutkan domainnya, itu masih bisa. Contohnya Triguna, saya buat di sini, ya. Triguna, saya nggak ke Dharma aja, ya. Saya masukkan aja Triguna, Triguna, ya, nggak ada .ac.id nya, ya. Saya enter, bisa nggak muncul? Bisa, tapi biasanya itu diarahkan oleh ke bentuk informasi pilihan, ya. Situs bisa muncul juga. Nah, ini yang disebut tidak qualified, not qualified domain name, ya. Jadi syaratnya ketika mengunjungi atau mengakses sebuah situs yang bisa dibaca oleh sistem DNS ini harus full qualified domain. Artinya apa? Harus utuh, harus lengkap, ya. Misalnya dia kan nah, kalau ketika kita akses, dia bisa menekan dengan benar, ya, dan dengan benar, ya. Nah, itulah yang disebut dengan istilah full qualified. Di dalam pencarian pada dasarnya gue nggak kita tulis lengkap, tapi dia tidak tampil sesuai dengan bentuknya. Jadi kalau ada sifatnya ingat situs nggak tahu, Anda bisa coba dengan nomor alias, ya. Pengandalan belum tentu bisa tampil. Oke. Kemudian istilah lain dalam DNS ini ada yang name server, ada kemudian namanya name resolver, ada name ration. Nah, jadi dalam sistem DNS ini yang menyimpan database dari nama-nama domain ini disebut dengan name server atau server yang menyimpan data-data dari nama domain, ya. Bahkan duplikatnya juga dia simpan. Apa maksudnya duplikat di sini? Nah, ketika sebuah komputer kita bilang milik kita, maka komputer kita disebut komputer klien, ya, bertanya kepada server nama situs dengan nama domain dengan sebutan Gunadarma, IP-nya berapa. Nah, server ini akan merespon, mencari di database-nya. Di Gunadarma ini IP-nya berapa, dicari di database, ya. Ingat nih, server yang menyimpan data ini ada 3 server, ya. Disebut dengan group, ya. Ketiga server ini menggunakan top domain, ya, dengan sebutan .net, ya, berarti dia nantikan dia server penyedia layanan, ya, .net, penyedia jaringan, ya. Nah, sudah, dia akan cari database-nya. Ketika ternyata di database dia itu nggak ada yang biasanya dia akan menampilkan pesan. Namun pesan yang dia tampilkan itu dia yang cari dulu ke server tetangga. Misalnya kita mencari di server A, ya, kita daftar di DNS itu, ternyata di situ terdaftar di server A, cari di database dia, nggak ada ternyata. Dia nggak langsung memasukkan ke tanda situs found, gitu, ya, tapi dia cari ke situs tetangga. Nah, situs tetangga ternyata punya data dari situs tetangga, inilah yang dia copy, dia simpan ke database-nya. Ini yang disebut dengan istilah duplikat tadi. Duplikat pemetaan, ya. Sistem penyediaan data disebut dengan istilah database terdistribusi, ya. Nah, itu dia, ya. Oke, sudah bisa dipahami, ya. Jadi itulah bagian dari DNS namanya name server, maksudnya menyimpan database dari nama-nama domain dan nama-nama IP, ya. Oke. Komputer yang kita gunakan untuk bertanya ke komputer tadi, ya, itu disebut komputer klien, ya. Komputer kita itu akan menyimpan sebuah program yang disebut dengan name resolver, ya. Name resolver, ya, program ini pada dasarnya nggak kelihatan, ya, dia berupa apa namanya
kalau kita pelajari jenis program itu kan ada program atau software yang disebut software sistem operasi, ya, software utility, ya, software banyak lagi jenis software ya. Jadi ada software yang dia tidak punya interface ya, tapi sudah ditanamkan di sistem kita. Nah, jadi sistem yang berkaitan software berkaitan dengan masalah DNS ini di komputer kita disebut software resolver ya, name resolver. Oke. Jadi dia berupa aplikasi atau software yang fungsinya menerjemahkan nama-nama alamat IP sebaliknya dengan cara meminta ke komputer server. Nah, aplikasi yang mengatur DNS ini di komputer server tadi disebut dengan name server. Jadi name server dan name resolver ini bentuknya berupa aplikasi atau ya. Nah, itu ya. Nah, proses terjadinya tanya jawab dari komputer client ke komputer server untuk menanyakan nama situs atau nama domain tadi atau sistem DNS tadi. Nah, prosesnya ini disebut dengan name resolution. Ya, name resolution. Jadi Anda harus ingat ketiga istilah ini ya. Jadi ada name server, name resolver, dan name resolution. Kalau ujian jangan sampai salah menjawab. Kalau salah berarti bisa jadi nilai Anda berkurang dan potensi kelulusan jadi berkurang ya. Oke, hati-hati mendengarkan penjelasan dengan baik, kalau perlu buat catatan. Nah, proses name resolution, prosesnya tadi sudah saya jelaskan pada dasarnya ya. Nah, jadi di sini program komputer yang di pihak klien atau name resolver tadi, nah ketika kita mencari sebuah situs dengan memasukkan alamatnya, nama domainnya, contohnya www.tribunadharma.ac.id, kita enter. Pada dasarnya program name resolver ini akan membuat perintah ya. Perintah itu berupa apa? Get host by name ya. Nah, kalau Anda sudah belajar pemrograman itu akan disebut dengan script ya. Nah, perintah itu berupa get host by name ya, dapatkan nama host berdasarkan dapatkan alamat IP berdasarkan nama gitu ya. Nah, maka dikirimlah pesan ini, perintah ini untuk ke name server. Name server tadi apa? Ngecek di database dia ada nggak nama yang dimaksud. Nah, kalau nggak ada, dia cari ke server tetangga. Nah, kalau nggak ada juga, maka dia tampilkan pesan. Ya, bentuk pesannya macam-macam ya. Ada server not found atau apa lagi. Error error 40 sekian gitu ya. Nah, gitu. Nah, jadi pesan itu kalau sudah ketemu dia tampilkan ya dengan menunjukkan apa halaman mengakses tampilan yang ada di komputer tersebut, atau kita bilang halaman website kalau dia berupa halaman website ya. Nah, sudah. Nah, pengiriman proses penerapan DNS ini itu menggunakan dua jenis protokol. Nah, protokol ini sudah kita bahas minggu lalu ya dalam OSI ya. Nah, protokol ini berada di lapisan yang disebut lapisan transport. Nah, protokolnya protokol UDP dan TCP ya. UDP itu berarti yang membawa data tanpa mementingkan koneksi ya, atau disebut connectionless. Nah, kalau TCP jenis protokol yang bersifat connection oriented ya. Nah, jadi dia setiap mengirimkan data dia butuh respon untuk memastikan datanya selamat ya. Nah, itu dia sudah kita jelaskan minggu lalu ya. Nah, jadi sistem DNS ini menggunakan protokol TCP dan UDP ya. Nah, kemudian dalam proses pencarian ya yang diajukan oleh aplikasi name resolver, yaitu ya dari pihak klien ketika menanyakan nama situs tadi di name server ini, proses pencariannya ya dilakukan secara terbalik. Nah, pencarian secara terbalik ini disebut dengan istilah pointer query. Jadi ketika Anda memasukkan alamat situs atau alamat domain, nama belakang yang dicari dulu. Nah, contohnya di sini alamat IP yang kita gunakan, yang kita cari
129, 34, 139, 30. Maka pencarian itu dilakukan secara terbalik, angkanya dibalik ya, 30, 139, 34, 129 ya, untuk memudahkan pencarian. Nah, berarti kalau nama domain dibalik jadi apa? id.ac.tribuna. Nah gitu deh. Jadi dia cari dulu ID-nya. Oh, ini di negara Indonesia. Kemudian si jenisnya apa? Oh, akademi. Setelah itu apa? Oh, nama aliasnya itu Tribuna dan ya, itu dia ya, supaya pencarian itu lebih mudah ya. Jadi itulah yang dikatakan dengan istilah sebutan sistem pemetaan ya. Nah, jadi format pemetaan ini itu dalam bentuk format lin di .addr ARPA ya. Jadi ARPA ini atau disebut ARPANET ini adalah lembaga yang mengelola jaringan internet ya. ARPANET ini dulu awalnya merupakan bentukan dari DARPA. DARPA itu sudah kita jelaskan waktu itu singkatan dari Defense Advanced Research Project Agency, atau kita bilang lembaga penelitian milik pertahanan Amerika ya. Nah, setelah berhasil dia kembangkan sistem jaringan ini, maka dia suruh orang kelola, dibentuk lembaga baru dengan nama ARPA ya, atau disebut ARPANET ya. Nah itu dia ya. Nah, jenis aplikasi name server ya, tadi udah kita sebutkan. Name server itu berupa aplikasi yang ditanamkan di server ya, itu banyak tergantung pengembang ya atau providernya. Ada namanya BIND atau Berkeley Internet Name Domain ya. Kemudian ada DJB DNS atau Daniel G. Bernstein DNS ya. Ada MARA, ada QIP ya, MSD ya. Nah, ada Power DNS. Nah, keluaran Microsoft namanya Microsoft DNS ya. Contohnya ini ada di sistem operasi Windows Server dan Windows 2000 ya, Windows Server 2000, Windows Server 2003. Nah, itulah contoh-contoh aplikasi DNS ya yang dibuat oleh beberapa provider. Oke. Nah, kemudian ini tadi udah ya, setelahnya dalam jaringan ya, komunikasi antara satu komputer dengan komputer lain ya, yang membawa berbagai bentuk data itu biasanya dikirim melalui yang namanya port ya. Ini karyawan ini di sini. Apa itu port? Port itu adalah kalau bahasa kita kayak terminal ya, terminal. Contoh terminal itu kalau Anda mau pergi ke luar kota naik pesawat, maka nama terminalnya disebut airport gitu ya. Apalagi kalau Anda naik kendaraan umum disebut transport gitu ya. Nah, jadi port ini lebih mengarahkan ke istilah terminal ya. Nah, terminal di komputer kita itu banyak terminal. Fungsi terminal ini yaitu untuk menampung data yang masuk atau data yang keluar. Untuk kita bilang sebagai gerbang keluar masuknya data. Dan data yang masuk keluar ini tergantung jenisnya ya. Contohnya begini. Kalau Anda ke bandara ya, mau berangkat keluar kota, itu kan banyak orang yang mau berangkat keluar kota ya. Nah, maka Anda akan disuruh ke berbagai port atau kita bilang jalur keluar ya, pintu keluar ya, gerbang gateway ya. Nah, Anda yang ke Jakarta, Anda harus berada di pintu gate dengan nomor 01, yang ke Bandung ke gate nomor 02 dan seterusnya. Itulah contoh port tadi. Jadi dalam sebuah bandara itu portnya banyak. Di komputer juga begitu, portnya banyak di komputer kita. Jumlah port dalam komputer kita ini berjumlah 65.536 port, atau dalam perhitungan kita kemarin pakai ketika belajar apa tuh subnetting ya, ini berarti mencapai 1 byte. 1 byte itu 8 bit ya. Berarti totalnya itu mencapai
Kalau kita hitung 665.536. Oke. Nah, port ini dibagi-bagi ya. Port dengan nomor 0 sampai 255, atau kalau kita ilustrasikan tadi gerbang di bandara, berarti ada gerbang nomor 0 sampai gerbang nomor 255 ya. Ini dikategorikan sebagai port dengan nama well known ya, port well known atau well known port ya. Nah, jadi port untuk well known port ini jumlahnya awalnya sampai 255 aja. Nah, kemudian karena banyaknya kebutuhan untuk fungsi ini, nomor portnya pun ditambah ya. Jadi sampai berapa? Sampai 1024 port. Yang mulai dari port 0, kalau Anda hitung dari 0 sampai 1023, itu totalnya ada 1024 port ya, atau berapa byte ya? Kalau alamat itu kita berapa byte tuh? Nanti berapa? 1 byte 8 bit, ada 4 bagian, 8, 16, 32 ya. Oke, 32. Enggak lah, 32. 8, 16, 16. Ya, oh ya, 32 ya. Nah, 2 bit ya. Sorry, tadi berarti saya salah sebut ya. Jadi jumlah bitnya ada 32 bit karena terdiri dari 4 bagian ya. Jadi kalau 65.000 port itu ada sekitar 4 byte ya, 1 byte 8 bit ya. Oke, 4 bagian sama seperti alamat tadi ya. Nah, sudah. Jadi ada 65.536 port dibagi-bagi. Jadi dia ada 3 jenis port ya. Yang pertama itu port well known ya, itu dari 0 sampai 1023. Jadi total satu port ini berjumlah 1024. Kalau Anda hitung mulai dari 0 sampai 1023, itu totalnya 1024. Nah, pertanyaannya, apa fungsi port dengan jenis well known ini? Ya, jadi well known port ini adalah jenis port yang fungsinya untuk merepresentasikan bentuk layanan-layanan jaringan ya yang sama ya. Nah, yang menentukan ini adalah IANA atau Internet Assigned Number Authority ya. Nah, jadi contohnya begini. Kalau Anda mengirim atau kita bilanglah mengunjungi sebuah situs ya, maka data-data yang berkaitan dengan informasi sebuah situs ini akan dikirim lewat port dengan nomor 80 ya, port 80 namanya. Nah, port 80 itu bagian dari well known port atau port yang memang sudah dikenal untuk jenis layanan komunikasi jaringan ya. Nah, contoh lainnya apa? Kalau Anda ngirim email, data-data email itu akan dikirim ke komputer Anda lewat port dengan nomor 25 ya, dan banyak lagi. Nah, aksesnya. Jadi kalau Anda pernah mendengar istilah istilahnya hackers itu, hackers ya, paham ya hackers ya? Apa tuh hackers? Apa tuh hacker? Permen? Halo? Apa itu hacker? Ya, peretas itu yang ditembakkan ke langit, ledak-ledak itu. Oh, bukan. Jadi apa itu Pak? Oh, itu petasan, bukan peretas ya. Apa itu peretas? Itu hacker. Bajak. Oh, yang di tanah-tanah, di sawah-sawah itu bajak. Oh, terus. Jadi yang mana? Nggak jelas juga ini. Jelas lah. Oke. Tapi paham ya? Oke. Jadi hacker ini ketika dia mau mengirimkan virus, ya mencuri informasi atau data, maka dia akan cari port-port yang ada di komputer kita yang port ini terbuka. Ya, nah, sudah
port ini terbuka. Ketika kita mengirimkan data lewat port itu akan terbuka. Nah, jadi pada dasarnya pengamanan dalam jaringan itu yang dilakukan adalah pengamanan pada portnya, gitu ya. Nah, port yang paling gampang terbuka secara umum itu adalah port dengan nomor 80 tadi, port untuk komunikasi berbasis web. Nah, di sini banyak ya virus atau worm dan sebagainya yang masuk ke komputer kita lewat jalur port ini, ya. Nah, itu dia. Nah, jadi kalau sekarang sudah bisa diatasi dengan istilah yang namanya firewall, ya. Dia akan mengecek setiap informasi yang masuk. Kalau informasinya berupa bit-bit yang mencurigakan, ini akan dihancurkan, ya. Nah, maka dia akan mencari jalur lain, ya, nomor-nomor port lain. Oke, nah itu dia. Nah, jadi tadi contoh nomor port itu ada tadi port 80 digunakan untuk keluar masuknya data yang berkaitan dengan akses halaman situs, ya, atau website. Kalau port 25 itu port untuk mengakses data-data email, ya. Nah, Anda kemarin sudah nonton video yang saya berikan tentang di OSI itu kan ada video apa judul videonya itu The Warrior, ya, Warrior of the Net, gitu ya. Udah nonton tuh? Siapa yang udah nonton? Nah, nggak ada yang nonton berarti, ya. Nah, Lutfi? Udah. Yang berkaitan dengan pembahasan kita ini sekarang port itu dia adegannya kayak mana tuh? Ada nggak kamu ingat? Mobil nggak ada roda gitu ya, mobil masa depan, ya. Ya, nanti ada di bagian adegan itu ketika mulai masuk data itu nyampe, ya, itu akan dilemparnya, ya, dikirimnya ke lubang-lubang yang terbuka. Lubang itu ada nomornya, ya, ada nomor 25. Kebetulan lubangnya tertutup, ya dilempar, ya nggak masuk, hancur di situ. Berarti datanya apa? Nggak bisa masuk, ya. Dari situ dia terputus, ya. Nah, ada lubang dengan nomor 80 gitu, ya. Nah, itulah yang tadi kita sebut dengan jenis port dengan nama well-known port, ya. Jadi well-known port ini adalah jenis port yang menggunakan nomor mulai dari 0 sampai 1024 yang fungsinya adalah untuk keluar masuknya data yang berkaitan dengan aplikasi-aplikasi komunikasi jaringan, ya. Nah, ada port yang kedua yaitu jenisnya register port, ya. Nah, port ini adalah ya portnya menggunakan alamat mulai dari 1024, ya, sampai 49.151. Ingat, ya, 1024 sampai 49.151. Ini disebut jenis register port. Nah, port ini digunakan biasanya untuk komunikasi antara program kita, ya, yang ada di komputer kita dengan pengembangnya. Contohnya gini, Anda menginstal aplikasi, kita bilang aplikasi Windows, ya, Microsoft Office. Nah, tanpa Anda sadari, ya, aplikasi ini ketika internet Anda menyala, dia akan berkomunikasi dengan pengembangnya, vendornya, ya. Dia akan kirim data-data itu. Nah, data-data itu dia kirim ke vendor tadi lewat port yang mulai dari 1024 sampai 49.000, ya. Nah, makanya mungkin siapa di antara Anda yang pernah mengalami install program, tiba-tiba programnya nggak jalan. Awalnya jalan, begitu koneksi internet tiba-tiba error, muncul pesan minta update, muncul itu. Pernah mengalami nggak? Nah, ya, ini menunjukkan apa? Tanpa kita sadari ketika kita terhubung di internet, aplikasi kita ini diam-diam berkomunikasi dengan vendornya lewat terminal yang jenis register port ini, ya. Nah, itu dia. Serta, ya. Nah, makanya salah satu trik atau teknik kita, ya, mungkin Anda Anda bisa cari ini di informasinya cara menutup port ini, ya, cara menutup port ini. Nah, makanya ini contoh saya ini sekarang Anda menginstal aplikasi, ya, sebenarnya aplikasi uji coba, ya, trial.
tapi begitu misalnya sampai batas waktu dia akan diblokir. Nah, gimana supaya dia nggak terblokir? Nah, saya matikan nomor portnya agar tidak berkomunikasi ke vendor, dan sampai sekarang saya masih bisa pakai ya. Nah, walaupun misalnya kadaluarsanya sudah habis ya, masa berlakunya sudah habis ya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi salah satu kuncinya yaitu memutus port untuk komunikasi aplikasi ke vendor. Jadi jenis port ini adalah port yang menghubungkan, yang digunakan untuk komunikasi aplikasi ke pengembangnya atau vendornya ya. Nah, kemudian port yang ketiga jenisnya disebut dynamically assigned port. Nah, port ini bisa juga dikategorikan sebagai bagian dari register port. Kenapa? Karena nomor portnya juga mulai dari 1024 tapi sampai 65536. Jadi jumlah portnya sangat banyak ya. Dynamically ini artinya apa? Port yang bisa digunakan untuk komunikasi antar vendor dan juga untuk fungsi-fungsi lain ya. Jadi yang berkaitan dengan layanan permintaan pengguna dan sebagainya. Nah, jadi dia bisa pakai yang masuk kategori assign register port dan yang masuk kategori di luar assign port. Nah, ini disebut dengan dynamically assigned port. Jadi dynamically ini dia sifatnya berubah-ubah ya. Nah, kadang pakai nomor port sekian, kadang sekian, tapi ringnya mulai dari 1024 sampai 65536 ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami tentang port. Ya, oke. Kalau gitu silakan Anda bereksperimen. Program-program Anda tes supaya nggak minta update, nggak minta ini, nggak minta itu ya. Coba tes ya, nggak masuk ya, virus juga bisa mencegah ya. Coba tes tutup portnya ya. Jadi setiap Anda menginstal program baru, tutup portnya ya. Bagi yang menggunakan Windows ya, contohnya Windows 8 ya, ya termasuk juga lah mulai dari Windows 7 Windows 8. Tapi Windows 10 saya nggak tahu ya, nggak pernah tes ya, karena saya nggak pernah install Windows 10 ya. Nah, ini ada pengaturannya dari Windows ya. Anda bisa cek, cari ya, nah, gimana mematikannya. Namun dia tidak menyebutkan matikan nomor port sekian enggak ya. Jadi di situ pengaturannya adalah mematikan komunikasi aplikasi tadi, dibatasinya jaringannya. Nah, membatasi jaringan itu dengan cara apa? Menutup terminal atau port tadi ya. Oke, saya rasa itu saja yang kita bahas hari ini berkaitan dengan DNS ya, Domain Name System. Oke, ada pertanyaan silakan, lebih yang bertanya. Ini question orang ini. Sebelum ujian berarti saya mau bertanya nanti, jadi mending tanya sekarang kalau mau tanya ya. Masa Anda setiap hari menggunakan internet jaringan, gak ada yang mau ditanyakan ya? Oke dokter, silakan dokter. Pasti enggak kan? Ya biasanya ada yang gratis, ada yang bayar. Yang gratis itu biasanya dia memperkenalkan dirinya dulu, saya hosting namanya penyedia ini ya, kalau mau daftar ke saya boleh, ini gratis, biasanya sebulan dulu pakai. Nah, kalau Anda merasa enak ya silakan lanjut dengan bayaran yang umum ya. Itu ada yang gratis ya. Tapi pada dasarnya mereka, tempat Anda mendaftarkan itu, mereka juga berafiliasi, artinya apa? Nah, kerjasama kayak gini. Kayak misalnya produk itu ada yang mengembang memproduksinya. Memproduksinya kita bilang pabrik, tapi nanti ada yang mendistribusikannya, ada yang agennya, ada yang resellernya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi pada dasarnya ketika kita melakukan hosting itu
yang kita jumpai agennya. Nanti agen ini akan ngirim lagi ke ininya dan seterusnya. Nah, jadi penyimpan data tentang hosting ini adalah server tadi ya, server utama ya. Seperti itu ya. Jadi ada yang bayar, ada yang gratisan. Jadi kalau yang gratisan itu ya dia udah mendaftarkan dulu, kita bilanglah kalau contohnya yang di bahasa produk berarti dia agennya gitu ya. Agen itu untuk bisa menjual produk dia kan kasih gratis dulu. Kalau tidak suka kita bisa lanjutkan dengan berbayar. Ya Anda bisa cari nanti tuh yang hostingan gratis ya. Karena hostingan gratis itu ada proses fasilitasnya lebih mudah, udah agak sulit. Nah, biasanya kalau udah keamanannya tinggi itu agak sulit ya. Oke Lutfi. Oke, ada lagi yang lain? Oke. Komunikasi ya. Bukan dari situ, bukan ya. Ada nanti pengaturan di Windows Anda, pengaturan di Windows ya. Mau tahu caranya? Nggak salah ya. Nanti pembahasannya lama lagi, nggak bisa kita bahas di sini. Oke, coba aja akses apa saya. Kalau nggak salah udah pernah saya tampilkan ya. Akses YouTube saya ya. Bukan yang di ASOS DS ya, tapi yang di YouTube saya. Kalau nggak salah pernah saya bahas itu untuk pelajaran semester berapa dulu ya, semester 1 atau semester 2 mata kuliah lain ya. Nah, coba cek nggak salah ya. Kemudian apa lagi? Ada lagi tadi pertanyaan akhir? Itu aja ya. Oke. Nah, berarti host tadi. Nah, host tadi sebenarnya bisa, itu kan tadi fungsinya untuk DNS dengan cara manual ya. Tapi sebenarnya DNS yang host tadi bisa kita gunakan untuk memblokir akses ke situs yang tidak kita harapkan. Contohnya gini, saya dulu pernah buka usaha ya. Jadi karena pengunjungnya itu suka buka situs-situs yang bersifat pornografi, maka situs itu saya blokir. Nah, cara memblokir situs itu ya dengan cara apa? Saya inputkan situs-situs yang mereka kunjungi di file hostable tadi, saya simpan di komputer. Akhirnya apa? Itu terblokir. Ya, terblokir. Nah, contohnya kalau Anda punya teman hobinya minjem laptop Anda kemudian buka Facebook, ya, Anda bisa blokir Facebooknya, ya. Nah, bukan Facebook dia, tapi aplikasi Facebooknya ya, dengan cara apa? Memasukkan nama domain dan nama Facebook tadi ke file host yang kita gunakan tadi. Nah, itu ya fungsi file host tadi ya, bisa dimanfaatkan untuk memblokir situs yang tidak diharapkan. Oke, bisa dipahami ya. Oke, nah, silakan mencoba ya. Jadi intinya kalau untuk menguasai jaringan Anda harus punya sering-sering praktek try and error ya. Oke, penting saya sudah menjelaskan contoh-contohnya, bisa Anda kembangkan sendiri. Ya, saya rasa itu saja, waktu kita juga sudah habis. Silakan nyalakan kameranya, kita akan ambil bukti kehadiran. Sudah?